Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 Sistem Informasi D 2022 ingin mempresentasikan hasil dari rancangan aplikasi Unesa Food yang bertujuan untuk menginovasi food court dari kampus kami sendiri, yaitu Unesa. Dari banyak pertimbangan yang kami pikir, rancangan app kami kiranya sudah cukup inovatif untuk kedepannya. Presentasi ini akan dilakukan oleh kelompok 1 dengan anggota Ananda Zafi dengan Intra 120, Nasya Putri dengan Intra 131, Muhammad Rafi dengan Intra 139, Sandra Nababan dengan Intra 141, dan Rajendra Wahyu dengan Intra 140. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya David. Yang pertama terdapat latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan akan solusi inovatif di berbagai sektor kehidupan sehari-hari semakin mendesak. Di tengah tren urbanisasi dan mobilitas yang tinggi, industri makanan dan minuman menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan. Hal ini tidak terkecuali di lingkungan kampus Universitas Negeri Surabaya, yang menjadi pusat kegiatan akademik dan sosial bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan pengunjung. Rancangan perangkat lunak ini dirancang untuk memadukan teknologi terkini dalam pengembangan aplikasi mobile dan pengelolaan basis data yang handal. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menelusuri pilihan makanan, melakukan pesanan, dan bahkan melakukan pembayaran secara digital. Lebih dari sekedar kemudahan akses, Unesa Food juga memasukkan elemen personalisasi dengan rekomendasi makanan berdasarkan preferensi pengguna. Next. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah dari perancangan Unesa Food. Yang pertama, antrian panjang dan waktu tunggu. Food court di kampus Unesa seringkali mengalami lonjakan kunjungan pada jam-jam sibuk. Hal ini mengakibatkan antrian panjang yang dapat memboroskan waktu mahasiswa, dosen, dan karyawan. Selanjutnya ada keterbatasan informasi menu. Informasi tentang menu makanan, termasuk deskripsi, harga, dan komposisi nutrisi, seringkali tidak tersedia dengan jelas. Hal ini dapat menghambat pengguna dalam membuat keputusan makanan yang tepat sesuai dengan preferensi atau kebutuhan. Selanjutnya ada kesulitan pembayaran dan transaksi. Sistem pembayaran tunai atau menggunakan kartu mahasiswa mungkin tidak selalu efisien. Pengguna mungkin mengalami kendala dalam proses pembayaran, terutama jika ingin memisahkan transaksi atau menggunakan metode pembayaran digital. Yang keempat, ada kurangnya pengalaman personalisasi. Tidak adanya sistem rekomendasi makanan berdasarkan preferensi pengguna atau riwayat pemesanan sebelumnya dapat mengurangi pengalaman makan yang disesuaikan dan memuaskan. Yang kelima, ada kurangnya mekanisme umpan balik pengguna. Tidak adanya kanal untuk pengguna memberikan ulasan atau masukan terhadap pengalaman makanan mereka di food court kampus dapat menghambat perbaikan dan peningkatan layanan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, platform target. Aplikasi Unesa Food akan dikembangkan untuk platform seluler, Android dan iOS. Tidak ada rencana untuk pengembangan versi desktop. Yang selanjutnya ada pengguna akhir. Aplikasi ini akan ditujukan untuk mahasiswa, staf, dan dosen di UNESA. Tidak ada rencana untuk membuka akses ke luar wilayah ini pada tahap awal. Yang ketiga ada integrasi pembayaran. Aplikasi akan mendukung beberapa metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dompet digital, dan pembayaran langsung melalui bank. Yang keempat ada keamanan data. Aplikasi ini akan memprioritaskan keamanan data pengguna, termasuk informasi pembayaran dan riwayat pemesanan. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dari perancangan Unesa Food yaitu bagaimana cara mengurangi antrian panjang dan waktu tunggu di food court kampus Unesa pada jam-jam sibuk. Yang kedua, bagaimana cara menyediakan informasi menu makanan, termasuk deskripsi dan harga, serta secara jelas dan mudah diakses bagi pengguna Unesa Food. Yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi, terutama bagi pengguna yang ingin memisahkan transaksi atau menggunakan metode pembayaran digital. Yang keempat, bagaimana cara mengimplementasikan sistem rekomendasi makanan berdasarkan preferensi pengguna atau riwayat pemesanan sebelumnya untuk meningkatkan pengalaman makan yang disesuaikan.
Yang terakhir, bagaimana cara menyediakan kanal untuk pengguna memberikan ulasan atau masukan terhadap pengalaman makanan mereka di Food Court Kampus Unesa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan layanan. Next. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian dari perancangan Unesa Food. Proyek Unesa Food berpotensi memberikan sejumlah manfaat bagi pengguna food court di kampus Unesa. Unesa Food akan mengurangi antrian, memberikan informasi menu jelas, memperbaiki pembayaran, dan memberikan rekomendasi makanan. Pengguna dapat memberikan ulasan untuk memperbaiki layanan. Dengan demikian, proyek Unesa Food diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna food court di kampus Unesa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, kami menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan di Food Unesa untuk memahami situasi dan permasalahan yang ada di lapangan. Melalui observasi, tim penelitian mendapat gambaran langsung tentang situasi yang berlangsung. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur, artikel, dan sumber lain yang relevan untuk mendukung data observasi dan memberikan informasi tambahan. Kedua teknik ini menjadi dasar dalam merancang aplikasi yang menjadi fokus penelitian. Metodologi yang kedua yaitu Agile Development dengan kerangka Kanban. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode Agile Software Development, khususnya kerangka kerja Kanban. Puspitasari dan teman-temannya 2020 menyatakan bahwa Kanban meningkatkan kualitas dan efisiensi produk dengan fokus pada visualisasi aliran pekerjaan dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Kanban cocok untuk aplikasi pemesanan makanan online mengingat dinamika industri ini dengan permintaan konsumen yang berfluktuasi, tren kuliner yang selalu berubah, dan kebutuhan update fitur atau promosi dengan cepat. Dalam metode agile development ini, yang pertama ada product backlog, yaitu dalam item backlog yang kami miliki saat ini, kami telah mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama yang esensial bagi pengembangan aplikasi layanan food court di Universitas Negeri Surabaya. Aplikasi yang kita beri nama Unisa Food ini menonjolkan 7 identifikasi utama yang telah kita tentukan sebelumnya, yang mencerminkan fokus dan prioritas dalam pengembangan fitur dan fungsi dari aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu fitur autentikasi pengguna, yang kedua sistem pemesanan online, yang ketiga sistem pembayaran digital, ulasan dan rating, fitur berbagi stand dan menu pada dalamnya, fitur promo dan diskon, dan fitur notifikasi. Yang kedua yaitu sprint backlog. Berikut adalah tabel sprint backlog yang telah kami susun dengan rinci untuk memastikan keseluruhan proses berjalan dengan lancar. Di dalamnya terdapat 8 komponen utama yang telah kami tentukan. Setiap komponen tersebut mempunyai estimasi waktu pengerjaan selama 2 hari. Proses pengerjaan komponen-komponen tersebut mencakup berbagai tahapan mulai dari perancangan awal, pembuatan, integrasi antar komponen, hingga tahapan trial and error untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya adalah sprint planning. Sprint planning adalah tahapan di mana tim menentukan item-item dari produk backlog yang akan dikerjakan selama sprint berikutnya. Dalam perencanaan ini, tim mendesain alur sistem dan struktur database yang akan diimplementasikan. Sebagai bantuan, penelitian ini menyertakan desain terbuka pengguna dan ERD. Dalam tahap ini, item-item dari produk backlog diprioritaskan, dibagi, dan dikelompokkan. Sprint backlog berisi daftar tugas-tugas atau fitur yang akan diselesaikan selama sprint. Selanjutnya yaitu sprint. Sprint adalah periode kerja yang ditunjukkan untuk menyelesaikan sejumlah tugas dari backlog dengan durasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap tugas dari backlog yang telah ditentukan sebelumnya akan dikerjakan dalam periode sprint dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dan kemajuan pengerjaannya bisa dipantau melalui Kanban board. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan Trello sebagai alat visualisasi dari Kanban board. Di sini terdapat testing, backlog, to-do,
dan Dwi. Backlog di sini juga mempunyai beberapa list, yaitu 6 list. Selanjutnya, yang telah kami kerjakan ada beberapa, yaitu membuat halaman pendaftaran login, membuat desain halaman utama, membuat sistem ulasan rating, mengintegrasi stand yang ada pada menu di dalamnya, informasi proses pemesanan makanan dari menu stand, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengembangan dan perencanaan sistem. Yang pertama, konsep sistem model. Pemahaman konsep model sistem adalah kunci utama dalam pengembangan aplikasi Unisafood yang efisien dan berhasil. Pemodelan sistem memberikan rincian tentang operasional aplikasi mulai dari tujuan, interaksi pengguna, manajemen data, antarmuka, hingga penanganan masalah. Ini membantu mendesain aplikasi dengan fokus pada pengalaman pengguna dan memahami interaksi antar komponen sistem. Pemodelan juga memfasilitasi komunikasi antara tim pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Memastikan visi yang seragam tentang manfaat Unisafood bagi komunitas mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Next. Diagram konteks adalah alat visual yang digunakan dalam pemodelan sistem untuk menggambarkan hubungan antara sebuah sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Dalam konteks Unisafood, terdapat 3 bagian. Yang pertama ada sistem informasi Unisafood, entitas eksternal, dan flow atau aliran. Next. Selanjutnya, pada bagian model sistem dasar yang bagian data flow diagram level 1, pada DFD level 1, DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-proses yang lebih kecil lagi. Pada DFD level 1 ini, pelanggan dapat melihat dan memilih menu yang diinginkan. Setelah memilih, sistem menampilkan pesanan ke penjual dan menginformasikan pembayaran ke bagian e-money. Penjual memproses pesanan dan memberitahu sistem dapur setelah pesanan selesai. Kemudian, pelanggan dapat mengambil pesanannya. Next. Pada data flow diagram level 2, DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail setiap prosesnya. Yang pertama ada sistem order makanan. Sistem menginformasikan data makanan dan minuman yang tersedia ke pelanggan. Lalu, pelanggan dapat memilih menu dan melakukan order. Setelah berhasil melakukan order makanan, sistem otomatis akan memberitahu ke penjual makanan jika terdapat menu yang dipesan oleh pelanggan. Next. Yang kedua ada sistem proses dapur. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem akan langsung mengarah ke data transaksi pembayaran. Sistem juga menginformasikan jika terdapat pesanan ke penjual makanan. Setelah informasi pesanan sampai ke penjual makanan, makanan akan diproses sampai selesai hingga disajikan dan diambil oleh pelanggan. Next. Yang ketiga ada sistem pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan bisa melakukan proses transaksi pembayaran. Lalu, sistem membuat laporan transaksi yang dapat dicek secara berkala oleh penjual makanan. Next. Pemodelan antarmuka pengguna. Pemahaman tentang tampilan dan navigasi dalam aplikasi Unisafood dapat diberikan melalui pemodelan antar pengguna. Ini melibatkan perancangan tampilan layar, icon, tombol, dan alur navigasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Konsep perencanaan database. Rancangan database untuk aplikasi Food Court esensial untuk mendukung efisiensi dan fungsionalitasnya. Database yang terstruktur mempermudah pengelolaan informasi terkait menu, pemesanan, transaksi, dan preferensi pelanggan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memfasilitasi manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam rancangan aplikasi Unisafood,
Penentuan entitas utama pada basis data menjadi langkah krusial untuk optimalisasi sistem. Entitas tersebut antara lain adalah yang pertama ada user, yang kedua ada title order, yang ketiga ada order, yang keempat ada title pembayaran, yang kelima ada stand, dan yang keenam ada penjual. Next. Selanjutnya ada ERD. Dengan desain Entity Relationship Diagram, yakni ERD ini, kami telah menggambarkan dengan jelas hubungan antara entitas-entitas kunci dalam aplikasi food court. Pengelolaan data mengenai pengguna, pesanan, pembayaran, bukti pembayaran, stand makanan, menu, menjual, dan detail order akan memungkinkan sistem untuk berfungsi secara efisien, memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna, serta memungkinkan penjual untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Next. Yang kedua ada CDM, yakni Conceptual Data Model. CDM adalah representasi tingkat tinggi dari struktur data yang digunakan dalam suatu sistem atau basis data. Untuk basis data Unisafut, berikut adalah gambar serta penjelasan yang mencakup 8 entitas. Di antaranya adalah user, order, detail order, pembayaran, bukti pembayaran, stand, penjual, dan menu. Next. Selanjutnya ada PDM, yakni Cycle Data Model. PDM adalah model yang menampilkan struktur tabel dalam sebuah database, mencakup detail seperti nama kolom, jenis data kolom, primary key, foreign key, serta hubungan yang mengaitkan berbagai tabel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di bagian teknik pengujian ada beberapa teknik pengujian yang kami gunakan, yaitu yang pertama teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan instrumen atau alat pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengujian kualitas perangkat lunak. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tujuan survei. Tentukan tujuan utama survei seperti memahami preferensi pengguna terkait makanan, mengidentifikasi fitur utama yang diinginkan oleh pengguna, ataupun mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi pesan makanan saat ini. Yang kedua, merancang kuesioner. Buat kuesioner dengan pertanyaan yang relevan dan terstruktur. Berikan contoh pertanyaan yang dapat Anda gunakan seperti next. Bagian pertama, profil responden, yaitu usia, jenis kelamin, dan apakah Anda adalah mahasiswa UNESA, yang opsinya yaitu ya atau tidak. Bagian kedua yaitu preferensi makanan. Preferensi makanan. Apa jenis makanan favorit Anda? Ada opsi yaitu makanan Asia, makanan Barat, makanan Indonesia, atau lainnya, yang dapat disebutkan oleh responden. Ada juga pertanyaan bagaimana Anda biasanya memesan makanan. Opsinya yaitu aplikasi pesan makanan, telepon, langsung ke stand, atau lainnya yang dapat disebutkan oleh responden. Next. Bagian yang ketiga yaitu preferensi aplikasi. Apa fitur utama yang Anda harapkan dari aplikasi pesan makanan? Kita dapat merangkainya jadi maksimal 3 pilihan. Di antara pilihannya seperti pencarian stand, menu dan harga yang jelas, pilihan pembayaran yang beragam, penilaian dan ulasan pengguna, promo dan diskon eksklusif, pemesanan cepat, layanan pelanggan yang responsif, lainnya yang dapat diisi oleh responden. Next. Bagian keempat, pengalaman Anda dengan aplikasi pesan makanan. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi pesan makanan sebelumnya? Opsinya ya atau tidak. Jika ya, sebutkan nama aplikasinya dan berikan penilaian singkat. Dan apakah ada hal yang Anda tidak suka dari pengalaman menggunakan aplikasi pesan makanan sebelumnya?
Bagian kelima, komentar tambahan. Apakah Anda memiliki saran atau komentar tambahan tentang aplikasi pesanan makanan Unesa Food? Next. Langkah yang ketiga yaitu melakukan survei. Distribusikan kuesioner kepada target audiens Anda. Anda dapat menggunakan platform online seperti Google Forms atau survei dalam aplikasi media sosial. Langkah keempat yaitu analisis data. Setelah Anda mengumpulkan cukup responden, analisis data dengan melihat tren, preferensi, dan saran yang diberikan oleh responden. Langkah kelima yaitu merumuskan kebutuhan. Berdasarkan hasil survei, identifikasi kebutuhan utama pengguna dan preferensi yang perlu diakomodasi dalam pengembangan aplikasi Unesa Food. Buatlah daftar fitur dan perbaikan yang perlu dilakukan sesuai dengan temuan dan survei. Next. Yang kedua ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Hal ini memungkinkan analisis kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan dalam perangkat lunak yang akan dikembangkan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang langkah-langkah dan aspek penting dari teknik ini. Next. Yang pertama, deskripsi responden. Seperti nama. Kita memiliki responden dengan nama Sarah, status mahasiswa S1, jurusan Teknik Informatika. Dia pengguna aktif layanan Unesa Food di kampus. Lalu, diikuti dengan persiapan wawancara. Dengan mengidentifikasi Sarah sebagai pemangku kepentingan yang relevan dalam proyek Unesa Food. Karena dia adalah salah satu pengguna aktif layanan makanan di kampus. Next. Dilanjut dengan wawancara. Bertemu dengan Sarah sesuai jadwal yang telah direncanakan. Jelaskan tujuan wawancara, yaitu untuk memahami kebutuhan mahasiswa terkait layanan makanan di kampus. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang membuat Anda menggunakan layanan makanan di kampus? Apa yang Anda harapkan dari aplikasi seluler Unesa Food? Apa Anda memiliki diet khusus atau preferensi makanan tertentu? Luangkan waktu untuk mendengarkan dengan seksama sambil mencatat jawaban dan komentar Sarah. Lalu tahapan berikutnya yaitu validasi dan klarifikasi. Setelah wawancara selesai, evaluasi catatan Anda dan jika perlu, hubungi Sarah kembali untuk klarifikasi dan validasi informasi yang diperoleh. Langkah terakhir yaitu pengambilan keputusan. Gunakan hasil wawancara dengan Sarah sebagai panduan untuk menentukan fitur-fitur aplikasi Unesa Food yang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Next. Yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung atau interaksi pengguna dengan perangkat lunak yang sedang digunakan. Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak yang mungkin tidak terdeteksi melalui wawancara atau metode lain. Penerapannya seperti next. Yang pertama, persiapan observasi. Observasi food court Unesa saat jam mahasiswa sedang aktif di kampus. Tujuannya agar permasalahan yang ada di food court Unesa terlihat. Yang kedua, observasi langsung. Amati food court Unesa untuk mengetahui alur kerja, tindakan yang akan muncul di food court Unesa. Yang ketiga, catat semua masalah yang ada di food court Unesa dan hal yang memerlukan perbaikan. Next. Lalu selama proses, jangan mengganggu proses yang terjadi agar semua permasalahan terlihat. Dan mencatat semua informasi penting di food court Unesa dengan cara tertulis, rekaman, video, maupun foto. Lalu membuat pertanyaan untuk menggunakan layanan food court Unesa agar sesuai dengan masalah yang sudah diobservasi. Setelah observasi, analisis kebutuhan yang perlu
dan potensi perbaikan yang muncul serta identifikasi masalah di food court UNESA. Tahapan berikutnya yaitu dokumentasi hasil. Kumpulkan semua dokumentasi yang sudah dilakukan secara rinci dan urut agar masalah yang muncul terlihat jelas. Lalu, jika langkah-langkah di atas sudah dikerjakan, sampaikan pada tim pengembangan, pihak food court, dan pengguna food court UNESA. Diskusikan dengan mereka dan dengarkan pendapat mereka. Pengambilan Gunakan hasil observasi tadi sebagai panduan untuk menentukan fitur-fitur aplikasi UNESA Food yang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di food court UNESA. Dan yang berikutnya teknik analisis kebutuhan dengan analisis yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naswa. Baik, selanjutnya teknik analisis dengan kebutuhan analisis dokumen. Di sini teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan analisis dokumen melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis dokumen yang relevan dengan proyek perangkat lunak. Dengan penerapan identifikasi dokumen yang relevan. Identifikasi jenis dokumen yang diperlukan seperti dokumen bisnis, food court UNESA, spesifikasi menu dan harga, panduan operasional, dan mungkin juga feedback dari pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu kumpulkan dokumen. Kumpulkan salinan dokumen-dokumen yang telah diidentifikasikan dari pihak terkait di UNESA Food. Selanjutnya yaitu analisis dokumen. Teliti dokumen-dokumen tersebut untuk mengidentifikasi informasi relevan. Selanjutnya, identifikasi kesenjangan atau gap analisis. Mencari kesenjangan antara proses saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya, yaitu validasi dengan pemangku kepentingan. Diskusikan temuan dengan pemangku kepentingan seperti pemilik food court, staff, dan pelanggan. Selanjutnya, dokumentasi hasil. Ini termasuk masalah yang diidentifikasi, kebutuhan pengguna, dan potensi solusi perangkat lunak. Komunikasi hasil. Sampaikan hasil analisis dokumen kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen UNESA Food dan tim pengembang perangkat lunak. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Gunakan hasil analisis dokumen sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rajendra. Oke, baik. Berikutnya implementasi desain. Di sini tim kami menggunakan Figma untuk mendesain rancangan interface aplikasi kami. Dan yang pertama terdapat halaman sign up dan login. Yang pertama, pada halaman tampilan sign up ini, pengguna akan menemui beberapa form yang harus diisi untuk proses pendaftaran. Form tersebut berupa kolom khusus untuk memasukkan alamat email, username, dan password. Dan tujuannya agar setiap pengguna memiliki identitas unik dalam sistem kami. Dan setelah memiliki akun, pengguna dapat login ke dalam sistem dengan mudah. Pada halaman login, pengguna hanya perlu memasukkan informasi dan password yang sebelumnya telah didaftarkan, dan desain antarmuka keduanya dibuat sedemikian rupa agar mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna baru maupun yang telah lama menggunakan sistem kami. Dan di sini juga terdapat kolom Continue with Google untuk mempermudahkan user masuk ke dalam aplikasi kami. Next. Selanjutnya, ketika user telah mengisi halaman sign up tadi, akan muncul halaman verified atau konfirmasi sign up. Pada halaman tersebut, pengguna diberi notifikasi bahwa profil mereka telah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan. Tampilan konfirmasi ini dirancang untuk memberikan kepastian kepada pengguna bahwa data yang mereka masukkan telah terproses dengan benar dan akun mereka sudah aktif. Dan selain itu, tampilan ini juga mungkin akan menyertakan beberapa informasi tambahan seperti langkah-langkah berikutnya yang dapat dilakukan pengguna atau fitur-fitur utama yang dapat mereka manfaatkan setelah mendaftar. Dan di dalam tampilan tersebut juga terdapat button yaitu try order untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Bisa di next.
Pada halaman utama aplikasi ini, pengguna disajikan dengan berbagai kategori makanan serta daftar popular food, dan di bawah terdapat bar navigasi yang dilengkapi dengan tombol-tombol fungsional yang dari sebelah kiri yaitu untuk home, selanjutnya untuk favorit, selanjutnya untuk cart, dan yang sebelah kanan untuk profil. Dan di dalam halaman ini banyak beberapa fitur yang dapat digunakan seperti bernavigasi, search, profile, kategori, ataupun popular item. Namun di dalam popular item sendiri ini masih eh, masih perlu dikembangkan, seperti di dalam kolom itu harus dikasih nama makanannya. Lalu selanjutnya bisa di next. Selanjutnya integrasi stand dan menu yang ada di dalamnya. Di sini pada halaman khusus yang mengintegrasikan stand dan menu, pengguna dapat menjelajahi berbagai kategori makanan yang tersedia. Ada beberapa jenis kategori utama yang bisa dipilih, yaitu food, drink, dan snack. Masing-masing kategori ini memiliki deretan pilihan yang beragam, disesuaikan dengan selera dan kebutuhan konsumen. Namun di dalam proyek kami ini masih belum bisa dikembangkan ke dalam food, drink, snack lebih rinci, namun masih dalam proses. Jadi bagi pengguna yang sudah memiliki preferensi tertentu, fitur cari makanan disediakan untuk mempercepat proses pencarian sehingga pengguna dapat menemukan pilihan makanan atau minuman yang mereka inginkan dengan cepat dan efisien. Selain itu juga, desain tampilan halaman ini diperkaya dengan bernavigasi yang strategis ditempatkan di bawah logo untuk memudahkan pengguna berpindah ke halaman lainnya. Next. Selanjutnya terdapat halaman favorit menu. Pada tampilan favorit menu dalam aplikasi ini, pengguna akan disuguhkan dengan berbagai pilihan stand dan menu yang tersedia. Setiap stand Setiap stand memungkinkan menawarkan beragam makanan atau produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Dan bagi mereka yang sudah memiliki ide spesifik tentang apa yang mereka cari, kolom pencarian stand disediakan untuk memudahkan navigasi dan pencarian yang lebih cepat. Dan logo aplikasi dengan desain menarik ditempatkan dengan strategis, menciptakan kesan pertama yang kuat bagi pengguna baru. Dan selanjutnya, bernavigasi di bawah logo ini juga bar navigasi ini juga untuk memudahkan user untuk berpindah ke page lainnya. Dari keseluruhan desain diharapkan dapat memberikan pengalaman navigasi yang intuitif dan menyenangkan bagi semua pengguna. Next. Selanjutnya, halaman navigasi bar. Pada tampilan navigasi bar yang ada di aplikasi ini, detail pengguna ditonjolkan dengan jelas melalui penampilan username dan foto profil yang menjadi identifikasi unik setiap pengguna. Jadi di dalam halaman ini terdapat tampilan profile yang dimana nantinya akan user bisa dapat mengedit data dari profil pengguna tersebut, dan selanjutnya terdapat kolom favorit, order history, setting, ataupun logout. Namun dalam desain ini masih belum sepenuhnya berfungsi, jadi masih perlu dikembangkan. Next. Selanjutnya pada tampilan halaman profil ini, pengguna diberikan kemudahan untuk melakukan pengeditan informasi profil akun mereka. Pada bagian ini, informasi yang dapat diperbarui antara lain adalah username, alamat email, NIM, nomor telepon, dan lainnya. Dan selain itu terdapat fitur My Wallet yang dirancang khusus untuk mendukung transaksi pembayaran non-tunai, memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Di dalam fitur e-wallet ini, pengguna juga akan menemukan fitur tambahan seperti koin dan voucher yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di platform tersebut. Next.
Oke, halaman selanjutnya yaitu tampilan card food, order confirmation, dan payment successful. Yang pertama, card food di sini berfungsi untuk memasukkan pesanan oleh pengguna. Jadi nantinya pesanan akan dikumpulkan di lalu pengguna menekan tombol checkout ini untuk melakukan order confirmation. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini yang dimana akan memunculkan total, payment method, items, dan order number. Payment method ini nantinya ketika diklik akan muncul beberapa metode yang bisa dipilih oleh pengguna. Lalu setelah pengguna menekan tombol pay, nantinya akan muncul notifikasi payment successful. Jadi nantinya pengguna dikasih pilihan track your order atau home. Next. Jadi pada tampilan selanjutnya ini nantinya pengguna dapat melacak pesanannya. Di situ terdapat data confirm, cooking, take order, dan yang terakhir give rate. Next. Baik, kesimpulan yang Selanjutnya, dapat kita ambil yaitu proyek perangkat lunak UNESA Food bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan layanan makanan di UNESA. Sebab ini memungkinkan mahasiswa, dosen, dan staf UNESA memesan makanan kantin secara online. Dengan penerapan Agile Development, proyek dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna, memastikan kualitas perangkat lunak, dan meningkatkan efisiensi layanan pengguna UML dan IDEA membantu merancang aplikasi secara efisien. Proyek ini diharapkan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas layanan makanan di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.